Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Wa qala Ibnu Umar, kullu bid'atin dalalah wa in ra'aha an-nasu hasanah. Amma ba'd, faya ma'syaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wahai kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, aku wasiatkan kepada kalian dan juga kepada diri saya pribadi untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak ada keberuntungan kecuali dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad fazal muttaqun. Sungguh orang-orang yang bertakwa itu akan beruntung. Sungguh dialah orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala tabaraka wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan kalian Islam. Faya ma'syaral muslimin, Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ketahuilah wahai kaum muslimin, bahwasanya bertakwa yaitu dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan. Kemudian bertakwa itu dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak kufur. Ayyuhal muslimun, ketahuilah bahwasanya dunia ini merupakan kehidupan yang sementara dan ada kehidupan yang kekal dan abadi, yaitu akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu adalah kekal, dan situ orang yang masuk ke dalam surga dia akan terus-menerus mendapatkan kenikmatan. Dan berikutnya orang yang masuk ke dalam neraka, dia akan merasakan siksa yang terus menerus. Wa iyadzu billah. Ayyuhal muslimun, ketahuilah bahwasanya dunia ini merupakan darul bala wal ibtila, bahwasanya dunia ini merupakan tempat ujian, tempat di mana manusia diuji keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman pasti dia akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Entah itu ujian berupa kekurangan harta benda, atau kekurangan fisik, atau dia lemahnya anggota badan, atau berupa kebanjiran dan semacamnya. Ketahuilah ya muslimun, bahwasanya musibah tersebut, musibah yang berupa kebakaran, musibah berupa kekurangan anggota badan, atau musibah yang berupa sakit, itu lebih ringan dibandingkan musibah
yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada agama seorang muslim. Ketahuilah wahai kaum muslimin, tatkala Anda sakit itu lebih baik daripada Anda hilang keimanannya. Tatkala rumah Anda kebakaran, maka itu lebih baik daripada Anda terjatuh kepada perkara kesyirikan. Wa iyadzubillah. Ya masyarul muslimin, ketahuilah bahwasanya musibah terbesar adalah tatkala seseorang diangkat keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dia badannya sehat, namun keimanannya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Bisa jadi dia banyak harta benda, namun dia tidak lagi ada keinginan untuk bersedekah, tidak ada keinginan untuk menginfakkan hartanya. Ini adalah musibah. Ketahuilah wahai muslimin, bisa jadi orang tersebut kaya raya, dia punya kekayaan yang banyak, namun dia enggan untuk mengeluarkan zakatnya, enggan untuk bersedekah. Inilah musibah terbesar. Bisa jadi dia sehat badannya, banyak hartanya, namun dia masih percaya kepada kesyirikan. Ketahuilah bahwasanya hal tersebut merupakan musibah terbesar. Ya masyarul muslimin, begitu juga di antara musibah terbesar apabila seorang muslim dia meninggalkan salat, yang mana salat tersebut merupakan salah satu kewajiban bagi kaum muslimin dan bahkan merupakan salah satu dari rukun Islam. Ya masyarul muslimin, ini musibah terbesar. Ya masyarul muslimin, sesibuk apapun pekerjaan Anda, sebanyak apapun pekerjaan Anda, jangan sampai meninggalkan salat yang telah Allah wajibkan kepada kita. Jangan sampai kita melalaikan salat tersebut. Di antara keutamaan salat sunnah yang mana disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, khairum minad dunya wa ma fiha. Keutamaan salat sunnah ini ia lebih baik daripada dunia dan seisinya. 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh, dia lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apalagi salat fardu, salat yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita tinggalkan. Ya masyarul muslimin, kalau kita lihat betapa banyak di masyarakat kita, dia masih mengutamakan kerja dan kerja terus dia kerja. Kita lihat dia dari pagi mengejar kehidupan untuk mendapatkan kehidupan dunia, namun dia sampai lupa akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya masyarul muslimin, ketahuilah tatkala Anda mengakui sebagai orang Islam, tatkala Anda meyakini Anda orang yang beriman, maka janganlah tinggalkan salat. Di antara hukuman bagi orang meninggalkan salat secara sengaja, dia dihukumi sebagai kafir. Wa man tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka sungguh dia telah kafir. Dia keluar dari agama Islam. Wa iyadzubillah. Ya masyarul muslimin, di antara satu hal yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yaitu perbincangan antara orang yang masuk ke dalam surga dengan orang yang berada di neraka. Orang yang berada di surga, dia berbincang dengan orang yang ada di neraka. Qalu ma salakakum fi saqar. Kata penduduk surga, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Kemudian qalu lam nakum minal musallin. Dia menjawab, kami dahulu tatkala di dunia tidak termasuk orang yang melaksanakan salat, tidak termasuk orang yang melakukan salat. Kemudian walam naku nut'imul miskin, dan aku termasuk orang yang tidak memberi makan kepada orang-orang miskin. Maksudnya apa? Dia tatkala kaya tidak mengeluarkan zakatnya, tatkala dia mampu tidak memberikan hartanya kepada orang fakir atau miskin. Wahai kaum muslimin, tatkala badan kita sehat, pergunakanlah sehat ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kalian diberi kelapangan harta,
maka bersedekahlah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bantulah orang-orang di sekitar Anda. Lihatlah apakah di sana ada orang yang lemah ataukah ada orang yang kekurangan dalam masalah makan atau selainnya. Kenapa? Karena tidak lain untuk menguatkan keimanan saudara kita yang sedang diuji dengan kekurangan harta benda. Kemudian wa kunna nahudu minal khaidin, dan aku duduk-duduk bersama atau bersama dengan orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Ya ma'asyiral muslimin, inilah pentingnya kita mencari teman yang baik. Inilah kita pentingnya mencari teman ngobrol yang baik. Ingat, teman yang baik adalah teman yang mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Teman yang baik adalah orang yang membuat kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan orang yang membuat kita semakin ingkar. Fa ya ma'asyiral muslimin, wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kemudian kami termasuk orang yang mendustakan akan adanya hari kiamat. Hatta atana al-yakin, sampai datang ajal atau kematian. Fa ya ma'asyiral muslimin, ketahuilah tatkala kita diberi umur yang masih seperti saat ini, artinya masih kita diberikan usia, masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, pergunakanlah untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, tatkala kita diberi kelapangan, maka pergunakanlah harta yang kita miliki untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian carilah teman yang baik untuk kita ngobrol. Artinya ngobrol yang ada manfaatnya di akhirat. Sungguh di antara kebagusan Islam seseorang itu, dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni." Di antara kebagusan Islam seseorang adalah dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Ya ma'asyiral muslimin, ketahuilah kita hidup di dunia ini hanya sementara. Masih ada kehidupan yang kekal dan abadi, yaitu akhirat. Aqulu qauli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa. Ya ma'asyiral muslimin, ketahuilah bahwasanya keimanan dan ketakwaan kita itulah yang akan menentukan apakah kita termasuk orang yang beruntung ataukah orang yang merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya ma'asyiral muslimin, di antara nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Ayyuhal muslimun, bisa jadi orang itu tatkala dia masih muda, namun dia tidak sampai pada usia tua sudah dicabut nyawanya. Naudzubillah. Oleh karenanya, tatkala kalian masih dalam usia muda, jangan sia-siakan usia kalian, namun ingat pergunakan dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi usia muda kalian ternyata kalian tidak sampai kepada usia tua. Begitu juga sebaliknya, bagi Anda yang saat ini berada dalam kondisi sedang lanjut usia, maka pergunakanlah untuk ketakwaan kepada Allah, karena itu merupakan karunia dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang akan diminta pertanggungjawaban kelak. Kemudian wasihataka qabla saqamika. Peliharalah masa sehatmu sebelum datang masa sakit. Ketahuilah wahai kaum muslimin, betapa banyak orang yang sedang sakit, dia menginginkan sembuh, tidak lain dia ingin menunaikan apa yang dia sebelumnya tunaikan, yaitu
ketakwaan atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah wahai kaum muslimin, tatkala kita terjatuh sakit, maka kita akan tidak mudah sebagaimana tatkala kita sehat. Begitu juga tatkala kita dilanda sakit, janganlah bersedih, janganlah bersedih hati. Ingatlah, itu masih ada kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena belum dicabut ruhnya. Karena belum dicabut ruh kita. Berbeda sebaliknya tatkala sudah dicabut ruh, maka sudah tidak ada kesempatan untuk beramal. Oleh karenanya, separah apapun sakit yang kita derita, maka pergunakanlah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, wa ghinaka qabla faqrika, dan jagalah waktu kayamu sebelum datang waktu fakir. Betapa banyak orang yang berangan-angan, dia ingin bersedekah, dia ingin mengeluarkan zakat, namun dia menunda-nunda. Namun tibalah waktu Allah berikan bencana wa iyadzubillah, sehingga dia hanya sekedar berangan-angan dan tidak bisa mengeluarkan zakatnya atau sedekahnya. Oleh karenanya, tatkala Allah berikan kesempatan ini, maka janganlah tunda-tunda. Janganlah kalian tunda-tunda kesempatan tersebut. Kemudian, wa faragaka qabla syughlika, waktu luangmu sebelum datang waktu kesibukanmu. Sebagaimana tatkala kita memiliki waktu luang, pergunakanlah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara memperbanyak zikir atau memperbanyak baca selawat, memperbanyak baca Al-Qur'an sebelum kita datang kesibukan. Contoh halnya, bisa jadi seseorang dia itu ada kesibukan, dia merencanakan, oh besok saya akan membaca Al-Quran, atau besok saya akan membaca buku di maktabah. Namun ternyata keesokan harinya dia diberikan tugas yang banyak dan tidak ada kesempatan untuk membaca kitab, tidak ada kesempatan untuk membaca Al-Quran. Ya ma'asyiral muslimin, tatkala ada waktu luang, maka pergunakanlah, jangan kalian tunda-tunda. Kemudian wahayataka qabla mautika, dan hidup sebelum datang kematian. Ya ma'asyiral muslimin, tatkala Allah berikan kehidupan ini, maka pergunakanlah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pergunakanlah hal tersebut dalam ketakwaan sebelum kita meninggal. Karena tatkala kita sudah meninggal, tidak ada bisa kita untuk berbuat amal salih, tidak bisa lagi kita bersedekah, tidak bisa lagi kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Maka pergunakanlah sebelum datang ajal kepada kita, pergunakanlah untuk nahi mungkar. Pergunakanlah untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan bekal dari akhirat kita. Ya ma'asyiral muslimin, hendaklah kita senantiasa melakukan ketakwaan dan kebaikan, walaupun hal tersebut kita anggap remeh. Contoh misalkan kita senyum, kita ucapkan salam, kita memberikan sedekah walaupun 1000, atau kita memberikan sekedar permen kepada saudara kita, maka jangan kalian remehkan. Bisa jadi perbuatan tersebut mengangkat derajat kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimis shalah.